Yo dan halo lo. Kembali lagi ya dengan Rizky di sini dan welcome back lagi di channel Aslan Far. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang bagaimana menghitung takaran C per N rasio atau aplikasi susulan untuk perawatan air kolam bioflok lur. Dan mungkin ini akan sedikit serius ya lur. Dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskannya secara detail dan juga tentunya saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Dengan tujuan ya supaya kalian dapat memahaminya secara rinci lur. Dan karena ini merupakan pembahasan yang harus dibahas secara sampai detail, saya harap rekan-rekan semua untuk jangan melakukan skip video ini ya lur. Biar kalian tidak salah persepsi dalam memahami aplikasi susulan. Seperti yang sudah kita ketahui lur, secara teori aplikasi susulan yaitu perlakuan penambahan sumber karbon yakni seperti gula pasir atau molase dan probiotik secara kondisional ke dalam air kolam bioflok kita dengan maksud dan tujuan agar nitrogen dalam air dapat juga dikendalikan lur. Bahasa sederhananya seperti ini lur. Kita asumsikan bakteri bioflok atau bakteri pengurai seperti halnya pegawai kita yang membantu kita buat membersihkan nitrogen di dalam air lur. Dan nitrogen ini sendiri yaitu terdiri dari feses ikan atau telai ikan ya lur. Dan setelah itu ada juga nitrogen yang dihasilkan oleh pelet atau pakan yang tidak termakan lur. Karena kita ketika memberi pakan, melempar pakan ke dalam kolam, tentu akan ada pelet yang tidak termakan. Nah, selama 1 kali 24 jam kali 7 hari, pegawai kita ini kan selalu aktif bekerja ya lur, buat senantiasa membersihkan feses dan juga sisa pakan yang ada di kolam. Dan bakteri ini nggak pernah tidur atau bahasa Jawanya nggak tahu turu lur. Tentu pegawai yang sudah bekerja pastikan ya akan mengalami yang namanya kecapean, sama seperti manusia, atau bahkan lapar, atau juga bisa dianalogikan sebagai butuh asupan atau butuh energi lur. Dan kita sebagai pembudidaya atau juragannya si pegawai ini tadi, ya kita perlu yang namanya memberi mereka makan ya lur, kepada mereka. Dan salah satu cara supaya bakteri ini bisa mendapatkan makanan yang cukup dan tentunya baik, yaitu melakukan aplikasi susulan lur. Bisa menggunakan molase atau gula pasir dan ditambah probiotik atau hanya dengan gula pasir saja lur. Jadi seperti itu lur. Oke lur, jika analogi yang saya sebutkan sebelumnya atau yang saya jelaskan sebelumnya sudah paham, saya akan lanjut untuk membahas bagaimana cara menghitung takaran aplikasi susulan kolam bioflok yang paling pas lur. Jika belum paham, saya mohon silahkan ulangi pembahasan tadi ya lur. Ataupun silakan ulangi video ini dari awal. Jangan coba-coba untuk melanjutkan ke pembahasan selanjutnya jika kalian belum memahaminya. Karena pembahasan selanjutnya akan membuat kalian lebih pusing lur. Oke lur, pembahasan yang selanjutnya yaitu saya akan menggunakan analogi sama seperti sebelumnya. Intinya adalah berapa takaran molase atau gula pasir dan probiotik yang kita berikan ke kolam lur. Atau gambaran analogi sederhananya, berapa banyak sih porsi makan yang perlu saya berikan ke pegawai yang senantiasa membersihkan kolam 1 kali 24 jam non-stop dan gak pernah sambat ke kita. Takaran molase atau porsi makan yang harus kita berikan ke bakteri bioflok atau pegawai kita bisa kita hitung menggunakan rumus C per N rasio pakan lur. Apalagi mas CN per rasio. Saya yakin pasti kebanyakan pembudidaya sekarang hanya menggunakan rumus kira-kira atau takaran yang dipakai yaitu setengah porsi dari awal aplikasi.
Padahal lur, bakteri kita atau pegawai kita punya takaran porsi yang khusus. Atau gambaran sederhananya seperti ini lur. Pegawai ini kan porsi makannya kan berbeda-beda. Seperti kita sebagai Bondujaya lur. Kita kalau lapar ketika umur masih balita atau sekitar umur 6 tahun lah ya, pasti porsi makannya kan lebih sedikit dibanding ketika kita sudah dewasa lur. Kalau dewasa mah kita kuat makan hingga 2 bungkus nasi padang ya lur. Berbeda dengan balita yang kalau dikasih nasi sepiring nggak bakal habis. Yang ada malah terbuang sia-sia lur. Analogi yang lainnya lur, yang sederhana lah ya intinya. Pegawai kita ini kan bersih-bersih feses ikan dan sisa pakan yang ada di kolam ketika hari kelima ataupun baru awal-awal tebar lah ya, tebar-tebar benih, baru awal tebar benih, akan jauh lebih sedikit lur bersih-bersihnya. Atau bahasanya pegawai kita tidak seberapa capek lah dibanding membersihkan feses dan juga sisa pakan di usia pembesaran hari ke-80. Tentu semakin besar ikannya, pasti feses atau tainya itu lebih banyak ya lur. Dan pakan yang kita berikan pun juga pasti jauh lebih banyak daripada ketika awal-awal tebar. Nah, oleh karena hal itulah porsi makanan yang perlu kita berikan tidak bisa sembarangan lur. Sebagai contoh, kalau kalian memberikan asal dan takaran yang kalian berikan ke pegawai tadi atau bakteri yang ada di kolam tadi berlebihan misalkan ya, tentu dampaknya ya akan ke ikan nila kalian yang kalian budidaya ya lur. Salah satu dampak yang paling nyata yaitu berkurangnya kadar oksigen di dalam kolam. Dan juga ikannya sampean bakal megap-megap lur. Ditambah lagi ya ikannya sampean butuh tenaga atau butuh yang namanya energi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Otomatis dampaknya juga akan lari memanfaatkan energi atau pakan yang kalian berikan akan habis hanya untuk adaptasi lur. Jadi seperti itu lur analoginya. Misalkan nih analogi baru lur, jika porsi sumber karbon atau gula pasir atau porsi makanan yang kalian berikan berlebihan, tentu akan membuat pegawai kalian kekenyangan kan lur. Sama seperti manusia, kalau kita makan berlebihan pasti akan merasa kekenyangan. Atau membuat perut pegawai kalian gendut, bahkan obesitas. Sehingga ruang yang ada di kolam atau ruang volume air akan menjadi sempit-sempitan lur. Karena ya bakteri ini tadi gendut-gendut atau besar-besar. Nah, dikarenakan badannya bakteri ini besar-besar, tentu akan membutuhkan oksigen di dalam ruangan itu tidak tercukupi lur. Atau membutuhkan oksigen yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, karena membutuhkan oksigen yang jauh lebih banyak, otomatis pada akhirnya ya ikan sampean akan sesek lur dan megap-megap karena kekurangan oksigen. Begitu juga sebaliknya lur. Jika porsi makannya bakteri itu tadi atau pegawai itu tadi kurang, ya sudah dipastikan dan bisa dianalogikan secara sederhana dengan mudah. Pegawai kita ini tadi akan kelaparan dan hingga pada akhirnya tidak bisa membersihkan kotoran yang ada di kolam lur. Entah itu feses ikan maupun pelet yang ada di kolam yang tidak termakan. Oke. Jika kalian sudah paham analogi di atas, maka insya Allah akan mudah mencerna rumus yang akan saya berikan ya lur. Untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung berapa banyak sih takaran porsi makan pegawai kita atau sumber karbon yang harus kita berikan melalui aplikasi susulan ini berapa sih? Rumusnya adalah sama dengan total pakan hari ke, artinya dalam satu hari itu pakannya yang kalian berikan berapa? Dibagi 150. 150 ini adalah konstanta rumus yang tidak bisa dirubah lur. Dikalikan 50 gram kalau misalkan kalian pakai gula sebagai sumber karbonnya, dan dikali 100 mili untuk kalian yang pakai molase. Oke, sebelum itu di video ini juga saya ingin berterima kasih secara langsung ya kepada Profesor Adi Sucipto, karena dengan adanya banyak penjelasan beliau di aplikasi Gonila membuat saya memahami tentang apa itu C per N rasio dan bagaimana cara menghitungnya dengan tepat. Ya meskipun saya sendiri, jujur saja, saya membutuhkan waktu 8 bulan untuk memahaminya secara seksama. Karena memang ya mohon maaf nyun sewu nggih Prof,
bahasanya memang sedikit sulit untuk dicerna. Oke, langsung aja ya lur, kita akan praktekkan bersama-sama cara menghitungnya. C per N rasio adalah cara bagaimana kita bisa mengendalikan unsur nitrogen menggunakan sumber karbon lur. Atau inti dari rumus ini adalah memasukkan unsur nitrogen dan karbon yang dari pelet yang kita berikan ke ikan untuk kita ketahui berapa sumber karbon yang diantaranya gula pasir ataupun molase yang pas untuk mengendalikan nitrogen dalam air itu sendiri loh. Oke loh, daripada pusing memikirkan teori, langsung aja bahasa sederhananya seperti ini loh. Misalkan, sebagai contoh, kita akan menghitung aplikasi susulan hari ke-50. Pada saat hari ke-50 ini, kita memberikan pakan sejumlah 3,5 kilo atau 3.500 gram dalam seharinya. Maka, jika kita ingin menghitung berapa sumber karbon yang pas, kita tinggal masukkan ke dalam rumus seperti ini loh. Sumber karbon sama dengan total pakan dalam satu hari dibagi 150. 150 ini adalah konstanta ya lur, ataupun rumus ataupun angka paten yang di dalam rumus ini. Lalu dikali dengan 50 gram untuk gula pasirnya. Dan setelah kita hitung akan ketemu sejumlah 1165 gram atau dalam kata lain 1,1 kg gula pasir yang perlu kita berikan ke aplikasi susulan kita. Jadi, ketika usia air bioflow kita sudah di hari ke-50, takaran sumber karbon atau gula pasir atau porsi makan bakteri yang ada di kolam bioflow kita yaitu sebesar 1,1 kg gula pasir loh. Gimana loh? Apa sampai saat ini sudah memahaminya? Jika masih mumet, ayo kita coba hitung lagi ya lur. Kita mencari studi kasus ataupun contoh perhitungan untuk aplikasi susulan hari ke-5. Kita cari dulu lur, pakan pada hari ke-5 itu berapa? Semisal pakan pada hari ke-5 yang akan diberikan ke ikan yaitu sejumlah 0,9 kg atau 900 gram, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang seperti sebelumnya lor. Sumber karbon sama dengan 900 dibagi 150 dikali 50 gram, maka ketemunya akan 300 gram gula pasir lor. Jadi, kesimpulannya adalah ketika hari ke-5, kalian wajib memberikan sumber karbon yang berbentuk gula pasir ataupun molase sejumlah 300 gram ke kolam kalian lur. Di sini saya menggunakan gula pasir ya lur sebagai contoh hitungannya. Jika kalian menggunakan molase, silahkan ganti satuannya menjadi 100 gram atau 100 mili ya lur. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, kalian bisa terbantu dalam menentukan takaran pemberian sumber karbon yang paling pas ke kolam kalian ya lur. Silahkan jangan lupa untuk klik like ya lur, supaya video ini tersimpan di histori kalian. Jika kalian ternyata lupa ataupun ingin membaca ataupun ingin melihat video ini lagi, kalian tinggal dengan mudah mencari video ini dan memutar kembali video ini. Oke, jika sudah memahami tentang takaran pemberian molase atau sumber karbon, insya Allah kalian juga akan mudah dalam memahami kapan perlu ditambahkan probiotik ke dalam aplikasi susulan. Simpelnya yaitu kalau jumlah bakteri flok sudah mendekati ideal, probiotik sudah tidak diperlukan lagi ya lor. Biasanya setelah 30 hari, flok sudah akan mendekati angka ideal lor. Namun jika belum, kalian bisa menambahkan probiotik ke aplikasi susulan kalian. Untuk rumusnya sendiri atau takarannya sendiri, untuk menghitung takarannya, hampir mirip lur. Sebagai contoh, aplikasi susulan hari ke-5. Kita cari tahu dulu lur, pakan hari ke-5 itu berapa?
Misalkan saya memberi contoh sama ya lur, seperti aplikasi susulan menghitung molase, yaitu 900 gram. Rumusnya adalah probiotik sama dengan total pakan pada hari itu atau hari keberapa itu dibagi 150 lalu dikali 10 gram lur. 10 gram ini adalah takaran probiotik. Dan ketika kita sudah memasukkan ke rumus, yaitu 900 gram dibagi 150, lalu dikali 10 gram, maka akan ketemu 60 gram probiotik. Jadi kesimpulannya, pada hari kelima, kalian wajib yang namanya melakukan tambahan pemberian probiotik atau menambahkan bakteri sejumlah 60 gram ke dalam air kolam bioflok kalian lor. Dan begitulah rumusnya. Kalian bisa lakukan hingga vlog mendekati kata ideal ya lur. Oke, bagi dulur-dulur yang ternyata masih pusing tentang C/N rasio atau cara menghitung takaran aplikasi susulan yang paling pas seperti apa, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Insya Allah jika ada waktu lebih atau waktu yang luang, akan saya bantu jawab sebisa saya. Atau kalian juga bisa DM saya melalui Facebook ya. Untuk nama Facebook saya sendiri sudah saya tulis di deskripsi di video ini lor. Oke lor, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan upaya saya mensederhanakan penjelasan mengenai apa itu C/N rasio dan bagaimana cara menghitungnya, bisa membuat kalian lebih paham mengenai apa itu aplikasi susulan dan bagaimana cara menghitung aplikasi susulan itu sendiri loh. Oke, silahkan klik like dan subscribe jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Jika tidak mau, ya wis, karep-karep lur. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan usaha budidaya ikan nilainya. Oke, suwun ya lur. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.